Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala. Biasanya di gereja-gereja Pak Gembala ya. Hari ini dengan Bu Gembala saya diberikan kesempatan dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih mungkin baru pertama kali melihat saya. Iya, saya ini temannya Bu Gembala. Ya, saya Pendeta Syanet, saya istri dari Pendeta Juanda. Ya, saya sering lewat sini, tapi baru kali ini masuk ke tempat ini. Karena kalau saya lewat mesti tutupan Bu Gembala. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, seperti tadi Bapak WL katakan bahwa hari-hari hidup kita semakin sulit dan semakin sulit. Benar? Ya. Memang Alkitab sudah mengatakan bahwa dosa akan membuat segalanya semakin sulit, semakin sulit. Jadi bukan berarti lalu kita berdoa supaya semakin baik Tuhan tidak mendengar. Bukan, tapi saya mau katakan karena dosa inilah yang sudah merusak tatanan Allah, yang dari terbaik dia menjadi baik, lama-lama menjadi tidak baik. Makanya kalau hari ini ada orang mau berdoa supaya dia panjang umur di muka bumi ini, ya puji Tuhan kalau dia diberikan kesempatan untuk panjang umur. Tapi Alkitab mau mengatakan bahwa kesusahan demi kesusahan akan selalu dialami. Kemarin ada teman kami sebenarnya sama-sama ya, pendeta juga, itu meninggal secara mendadak. Setelah setahun lalu kami sudah berjumpa seperti biasa. Dan saya waktu ke Adi Jasa, itu katanya dulu pernah punya kanker serviks, lalu sembuh, katanya bersih. Tapi tiba-tiba 3 bulan lalu muncul lagi dan membuat hidupnya drop, akhirnya meninggal. Dan lebih kaget lagi, adiknya yang juga teman kami, waktu saya tanya, adiknya mana? Ada di rumah, juga sakit. Sama, kanker serviks. Padahal mereka ini belum menikah. Dan waktu saya kunjungi, saya doakan dan saya terkaget-kaget yang dulu badannya besar, tegap, tiba-tiba jadi seperti, maaf ya, mayat hidup begitu dan saya agak shock ya. Hanya 3 bulan ketahuan langsung drop dan kemarin itu sudah langsung stadium 4B. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mau berbicara tentang keadaan dunia yang semakin tidak baik, sebenarnya hal ini tidak mengagetkan kita semua. Mengapa? Alkitab katakan, karena dunia ini sudah rusak. Kita yang selama ini masih diberi kesempatan ada di dunia ini, berarti Tuhan punya maksud, rencana dan tujuan sebagai gereja. Sekali lagi saya katakan, sebagai gereja. Gereja bukan berarti gedung. Gereja adalah orang-orang pilihan Bapak Ibu dan saya yang terpanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Gereja adalah orang-orang pilihan yang terpanggil hidup kalau dulu untuk diri sendiri secara egois. Sekarang harus hidup kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Gereja adalah orang-orang pilihan yang dulunya berdosa, tapi setelah dipilih, kemudian dikuduskan di dalam penyalipan Yesus, kemudian kita diberikan Roh Kudus, akhirnya menjadi orang-orang kudus dengan maksud dan tujuan bahwa dunia yang rusak ini ada satu kelompok yang namanya gereja, Bapak Ibu dan saya, adalah satu tipologi Yesus. Representasi perwakilan surga yang ada di dunia ini untuk memberitahukan kepada dunia bahwa semua dunia sudah jatuh dalam dosa dan Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus. Dan hari ini saya mau memberitahu kepada Bapak Ibu, kita yang sebelumnya berdosa, dipanggil, dikuduskan karena penebusan anaknya Yesus di atas kayu salib. Secara status kita ini sebagai orang kudus.
Tapi masalahnya orang kudus yang Tuhan masih izinkan ada di dunia yang berdosa. Bapak Ibu, saya mau bertanya, apakah ada dari antara kita yang sekarang lagi bebas masalah? Ada? Semua pasti punya masalah. Selama kita masih hidup, kita semua pasti punya masalah. Bapak Ibu jangan berkata bahwa saya di depan sini kelihatannya baik-baik, lalu saya tidak punya masalah. Oh ada. Entah itu masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, atau hubungan orang tua dan anak, lalu hubungan mungkin masa depan dan sebagainya. Alkitab katakan selama kita masih ada di dunia, masalah tidak pernah sepi. Bapak Ibu mau hidupnya tanda petik, hidup sehat, makan dijaga. Dan kita tahu ada satu dokter kesehatan, dokter ahli gizi. Kami selalu dengar seminarnya, tahu-taunya kena kanker. Kok bisa? Karena sekali lagi saya mau katakan, selama kita masih ada di dunia ini, permasalahan tidak pernah sepi. Hari ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu masing-masing punya pergumulan, bukan? Punya masalah, bukan? Tapi Alkitab mau katakan, selama kita masih ada di dunia ini, berarti rencana, tujuan, dan program Tuhan untuk kita belum selesai. Selesainya kapan? Waktu kita dipanggil. Tapi masalahnya kita semua tidak tahu kapan kita dipanggil, bukan? Tapi saya mau beritahu, kita semua sedang antri, bukan? Betul? Hari ini khotbah saya hari-hari ini sedang mempersiapkan jemaat untuk siap dipanggil. Puji Tuhan kalau Yesus datang duluan menjemput kita dalam rapture, puji Tuhan. Tapi kalau waktu itu belum ada, berarti kita sedang dalam antrian, bukan? Berapa banyak orang sehat, masih muda dia katakan, oh saya masih lama, belum tentu. Itu teman saya masih umur 51. Saya bahkan lebih tua dari dia. Adiknya masih umur 48. Dan ada teman saya bilang, Bu, kalau dilihat temannya ibu itu enggak lama ya, mungkin 1 bulan. Saya bilang, jangan diprediksi, kita enggak tahu kapan Tuhan panggil. Tapi saya mau katakan kepada teman saya, jangan dipikir kamu sehat, lalu engkau tidak cepat-cepat dipanggil. Belum tentu. Tiba-tiba nyebrang jalan raya Darmo, nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, dari sana terus. Tapi hari ini khotbah saya tidak menakut-nakuti. Tapi saya mau hanya memberikan kenyataan. Hari ini kita bisa bangun pagi tadi, Bapak Ibu mengucap syukurnya sungguh-sungguh enggak? Kita malam berdoa, betul. Waktu kita bangun pagi, puji Tuhan. Berarti Tuhan masih menginginkan kita menjadi berkat. Hidup Kristen itu Bapak Ibu, kalau tidak menjadi berkat, Alkitab katakan apa? Sia-sia pemilihan Tuhan. Pastikan, dimanapun kita berada, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, lingkungan rumah kita. Jadikan kita orang Kristen ini garam dan terang. Sekali lagi saya mau ingatkan, kita ini garam dan terang. Garam itu mempengaruhi banyak orang, terang itu menjadi teladan. Itu Kristen. Makanya arti Kristen itu Kristus, Kristus kecil. Kristus tidak kelihatan. Tapi bagaimana caranya Kristus kelihatan? Dalam hidup Kristus, Kristus kecil. Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kalau sampai hari ini kita jadi orang Kristen, saya tidak tahu berapa lama. Tuhan tidak dipermuliakan. Berarti Tuhan masih kesempatan. Siapa tahu hari ini Bapak Ibu dengar khotbah untuk mulai mengubah cara berpikirnya. Kalau saya masih diberikan kehidupan, berarti Tuhan masih mau memakai saya. Amin. Amin. Enggak ada aminnya. Hari ini Bapak Ibu saya diberikan tema bagaimana supaya kita tetap setia kepada iman kita untuk terus berjalan menghadapi setiap masalah maupun problema hidup kita. Saya akan ambil dari satu bagian ya Bapak Ibu, karena
bagian Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru ini banyak suratnya. Ini surat ditulis oleh seseorang yang penulisnya tidak tahu kepada jemaat Tuhan gereja yang tersebar diaspora, karena penulis surat ini mendengar rupa-rupanya orang Kristen, khususnya Kristen Yahudi, orang Yahudi yang sudah jadi Kristen, rupa-rupanya dalam perjalanan iman mereka kepada Yesus yang dulunya Yudaisme, hanya percaya kepada satu Allah, tapi setelah mendengar Injil Yesus Kristus, lalu mereka percaya kepada Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus, rupa-rupanya perjalanan kerohanian mereka bahkan mempengaruhi perjalanan kehidupan mereka sehari-hari. Itu banyak yang mengalami masalah, banyak yang mengalami pergumulan, bahkan mereka ditolak, dibenci. Bahkan yang terlebih daripada itu, banyak dari mereka kehilangan pekerjaan, dan akhirnya karena begitu beratnya pergumulan, tantangan yang mereka terima karena iman mereka kepada Yesus, banyak dari mereka mau mundur dari iman mereka. Dan surat inilah akhirnya ditulis. Kita baca di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Oke. Kita akan baca 6 ayat ini bersama-sama Bapak Ibu. Tolong jangan cepat-cepat. Keras tapi perlahan-lahan sambil Bapak Ibu memahami ya kata demi kata, supaya nanti waktu saya jelaskan ya kita bisa memahami, kita bawa pulang firman ini. Menguatkan kita menjalani hari-hari hidup kita meskipun latar belakang permasalahan jemaat ini mungkin berbeda dengan latar belakang permasalahan yang kita hadapi saat ini. Tapi percayalah firman itu pedoman, penuntun di dalam diri orang percaya menjalani hari-hari hidupnya. Siap membaca? Atau saya undang kita semua bangkit berdiri boleh? Iya, cuman 6 ayat kok Bapak Ibu. Ya, siap membaca? 2, 3. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat 2, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terpujilah Kristus Yesus dengan segala kebenaran firman-Nya. Saya yakin mungkin Bapak Ibu, kok ada Musa segala, ini menarik ya. Kebetulan saya ini kan dosen eksposisi ya, khususnya surat-surat dalam perjanjian baru. Ini menarik, mengapa? Karena surat Ibrani ini Bapak Ibu sampai sekarang itu tidak diberitahu siapa penulisnya. Ada yang mengatakan itu Silas, ada yang mengatakan juga Rasul Paulus. Ya, ada beberapa karakteristik yang membuat surat ini mirip seperti surat-surat Paulus. Tapi saya tidak berani mengatakan bahwa ini Paulus yang menulis. Kenapa? Biasanya Paulus di pasal pertama, ayat pertama dia selalu memperkenalkan dirinya. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus. Tetapi di pasal 1 Ibrani itu langsung.
Dia katakan dibagi dua zaman ini. Oke, saya tinggalkan semuanya itu. Kita kembali ke pasal 3. Bapak Ibu kalau bicara surat Ibrani, Ibrani ini diterima oleh jemaat Yahudi Israel yang sudah menjadi Kristen. Tadi sudah saya katakan bukan? Lah mereka ini tersebar di daerah Pontius, sekarang itu namanya Asia Kecil, ya, daerah Galatia dan sebagainya. Dan rupa-rupanya waktu mereka setelah bertobat, waktu pencurahan Roh Kudus mereka kembali ke daerahnya, rupa-rupanya mereka mendapat penolakan. Dari siapa? Orang-orang Gentiles, khususnya orang-orang Yahudi yang belum percaya. Itu yang pertama. Jadi teman-teman mereka sendiri. Tapi yang kedua, mereka dapat penolakan dari orang-orang kafir, orang-orang Yunani. Mengapa? Bapak Ibu, saya mau berkata, sejarah selalu berulang. Sampai sekarang, Indonesia katanya negara beragama, betul? Tapi banyak kekristenan juga dibenci. Mengapa? Karena Yesus sudah bernubuat bahwa kamu akan ditolak. Tapi ingatlah, waktu kamu ditolak, saya terlebih dahulu ditolak. Makanya kalau orang hidupnya benar seperti Kristus, itu setan tidak suka. Makanya setan pakai orang-orang yang tidak percaya Kristus untuk membenci orang percaya. Jadi kalau ada orang Kristen, lalu hidupnya bisa akrab dengan orang di luar Kristen, karena dia kompromi dengan dosa, itu tanda tanya besar. Jangan-jangan orang ini bukan orang Kristen. Mengapa Bapak Ibu? Orang Kristen karakternya karakter Kristus. Orang Kristen kelihatan kelakuannya kelakuan surgawi. Kalau orang dunia berkata cerai enggak apa-apa, orang Kristen tidak boleh. Ini kan sudah melawan. Makanya mengapa orang Kristen dibenci? Karena apa yang dilakukan semuanya aturan surgawi. Berbeda dengan aturan duniawi. Makanya waktu orang-orang Kristen Yahudi ini kembali ke daerahnya, mereka mendapat yang namanya perlawanan. Dan Bapak Ibu di antara mereka ada yang mau kembali kepada agama mereka yang lama, Yudaisme. Kenapa? Tidak tahan, tidak kuat dengan tekanan yang mereka terima. Makanya hari ini kita mau belajar ada 3 hal. Saya tidak tahu Bapak Ibu mungkin karena iman Bapak Ibu kepada Yesus, Bapak Ibu mengalami banyak tekanan karena iman itu. Bahkan beberapa teman saya, ada dari teman tante saya, itu kebetulan dia angkatan, salah satu angkatan. Karena dia Kristen, jadi naik pangkatnya itu kadang-kadang ditahan-tahan. Lalu tante saya bercerita, sekarang sudah pensiun. Saya ditawarkan, kamu mau naik langsung pangkatnya segini? Ya, dengan gaji kan tergantung pangkat bukan? Kamu mau ubah dulu KTP-mu. Jadi yang agama sebelah. Tante saya bilang, Yesus sudah selamatkan saya. Yesus terlalu baik buat saya. Lalu apakah dengan gaji yang begitu besar saya tinggalkan Yesus? Berarti saya mengkhianati iman kepercayaan saya kepada Yesus. Hari ini Bapak Ibu saya tidak tahu masalahnya apa. Tapi paling tidak firman yang setelah kita dengar nanti akan menguatkan kita. Bahwa kita punya Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Makanya di ayatnya yang 1 kita lihat. Apa yang penulis mau katakan. Di ayatnya yang pertama. Sebab itu. Nah ini saya mau ingatkan kita semua. Saudara-saudara yang kudus. Bapak Ibu saya tadi sudah katakan, orang percaya gereja itu hagios. Gereja itu orang pilihan yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita dipanggil untuk menjadi kudus, hagios, supaya kudus seperti Yesus, makanya kita diberikan Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus dalam hidup orang percaya itu membuat hari demi hari pikirannya, perbuatannya, hatinya kudus seperti Allah.
Makanya pada saat penulis menuliskan surat ini kepada mereka, dia katakan sebab itu. Kalau kata sebab itu berarti sebelumnya ada alasan-alasan yang membuat akhirnya kata sebab itu harus dilakukan oleh orang kudus. Artinya apa? Di dalam Ibrani sendiri, jemaat itu mau dikasih tahu begini loh. Ayo, kamu punya iman kepada Yesus. Yesus itu anak Allah. Bahkan dia Allah yang turun menjadi manusia. Kamu punya pemimpin yang besar. Kamu punya Tuhan yang hebat. Ayo, saya ingatkan kalian kembali. Makanya dia sebut apa? Saudara-saudara yang kudus. Yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Hari ini saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu semua, tempat kita ini bukan di dunia. Kalau sekarang kita diberi kesempatan masih tinggal di dunia, berarti Tuhan masih punya rencana dan tujuan. Karena asal kita sebenarnya dari surga. Mengapa? Karena bibit ilahi ada dalam hidup kita. Apa itu? Ada Roh Kudus. Makanya waktu penulis katakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat panggilan surgawi. Artinya apa? Satu kali kita akan kembali kepada panggilan kita, yaitu di surga. Makanya rumah orang percaya, rumah orang Kristen itu bukan di dunia. Tapi di mana? Di surga. Tapi untuk sementara Allah masih mengizinkan kita ada di dunia. Supaya apa? Kita bisa menjadi terang dan garam. Amin. Ini privilege kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita masih ada di dunia, kerjakan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Kita sudah punya jaminan. Makanya kita disebut orang kudus. Orang yang masuk surga hanya orang kudus. Dan kita orang percaya gereja punya yang namanya status kudus. Karena dikuduskan oleh siapa? Darah Yesus di atas kayu salib. Makanya sebenarnya jadi orang Kristen Bapak Ibu saya mau beritahu. Apapun juga masalah pergumulan hidup kita. Kalau kita lihat ayat ini, harusnya ini menjadi kekuatan kita menjalani hari-hari hidup kita. Makanya kita lihat di bagian banyak dari Alkitab. Selalu berkata apa? Bersukacitalah senantiasa, betul? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itu sekitar 365 kali yang Alkitab selalu ulang-ulang. Mengapa? Karena panggilan kita panggilan surgawi. Tapi kita sementara sama Tuhan masih ada di dunia. Jadi kita ini perantau, orang asing di dunia, kata Petrus di dalam suratnya yang lain. Makanya namanya perantau, saya mau berkata Bapak Ibu, cuman sementara di dunia ini. Lah kalau cuman sementara, kenapa kita mencintai dunia ini? Ya maaf, ada orang yang kerja mati-matian. Hanya untuk supaya punya rumah sampai 10 sampai 15. Saya mau berkata Bapak Ibu, nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tempat kita yang namanya di Adijasa atau di mana? Kembang Kuning. Tidak akan bisa bawa rumah kita. Makanya saya selalu ingatkan kepada jemaat, Bapak Ibu punya rumah 10. Waktu napas ini diambil, rumah kita 2 kali 1 di mana? Kembang Kuning. Punya mobil, ini saya ada orang rumahnya 4. Saya baru kemarin di Sidoarjo. 4 rumah mobilnya 7. Kebetulan beliau ini pengusaha kolam renang begitu kan. Saya tanya, mobilnya CAK nih padahal anaknya masih 2 kecil suami istri. Buat apa? Ya koleksi Bu. Jadi mobil yang ini 4, yang ini 2, yang ini 2, yang 1, 1. 7 kan. Terus saya bilang, pernahkah dipikirkan bahwa waktu napas ini dipanggil, mobilmu
Bukan mobil 4 ini, ada Alphard, ada pokoknya BYD dan sebagainya. Saya cuma mau bilang, mobilmu nanti ngiung-ngiung. Terus dia baru bikin rumah di atas lantai 2 itu kolam renang. Bu mau lihat? Oke. Itu namanya tingkat 4, yo. Dia kasih tunjuk kamarnya. Saya cuman bilang, rumahnya 4 loh. Dan dia tinggal di rumah sebelahnya sini. Kamarmu saya ngeliat spring bed termahal. Tidak apa-apa, tapi saya mau ingatkan. Nanti waktu napas ini diambil, kasurmu cuman yang di peti mati itu loh Bapak Ibu, spons. Tempat tidurmu cuma 2x1. Mobilmu yang termahal pun tidak pernah akan menerima kamu. Tempat tidur yang termahal pun tidak akan pernah menerima kamu. Bahkan rumahmu yang gedong ini pun tidak akan pernah menerima kamu. Meskipun kamu berdarah-darah cari uang untuk menghasilkan semuanya ini. Mengapa? Tempatmu di Kembang Kuning. Bukan berarti orang tidak boleh beli rumah, tidak apa-apa. Itu hak-hak kita. Saya cuma ingatkan aja. Makanya waktu penulis katakan, hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat panggilan surgawi. Sebenarnya dia sedang mengingatkan kita, tempat kita bukan di bumi. Tempat kita di mana? Surga. Hiduplah baik-baik. Tapi kalau engkau punya masalah, hal pertama yang penulis mau katakan apa? Pandang kepada Yesus. Bapak Ibu kata pandang di sini, ini berarti auris aktif imperatif. Artinya begini, orang memandang, dia akan terus pikiran, perasaan, seluruh kekuatannya kepada Yesus. Karena Yesus adalah rasul dan imam besar. Hari ini kita mengatakan sekali Yesus, ya selamanya Yesus. Tapi kenapa bercerai? Harapanku tak akan hilang kena masalah ke Gunung Kawi. Karena kasihnya sekarang ku ada. Kan begitu kan? Tapi kenapa suka bertengkar dalam gereja? Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Tapi maaf ya, ini ibu-ibu emak-emak. Saya jumpai, tidak pernah bisa ke gereja. Karena apa? Jaga cucu. Padahal waktu cuman 2 jam. Tapi kalau nyanyi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Bapak Ibu tahu Yesus di atas, pret. Ini kenyataan. Makanya waktu Alkitab katakan, pandang pada Yesus, saya kasih contoh. Orang pacaran, yang cowok kan selalu memandang yang perempuan kan. Namanya pandang, itu berarti dalam pikirannya cantik banget ya. Wah ini jadi calon istriku, kan macam-macam rencana kan. Kenapa? Seluruh perhatiannya, seluruh kasih sayangnya, apa yang dia miliki, dia mau serahkan kepada Yesus. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu punya masalah, pernahkah pikiran kita kembali kepada Yesus? Anak saya itu lulusan S1, S2 hukum Bapak Ibu. Makanya saya sering memberikan pengertian-pengertian. Ada masalah apa-apa? Tak somasi orang itu mah, tak somasi. Saya bilang, kamu dulu punya Tuhan. Wong cuman masalah kecil, titik-titik tak somasi. Kamu enggak bisa menyelesaikan dengan kasih Tuhan. Dia belum tahu ya, saya ini master hukum.
mau kamu master hukum, itu anak muda sekarang tuh begitu. Ini contoh anak saya. Karena dia broker ya, jual beli rumah, sampai mafia-mafia tuh titip ke dia gitu kan. Ma aku ini, jangan bangga dulu. Jangan sombong, kenapa? Godaannya banyak. Dan benar. Nanti kalau dia sudah ini harga, belum tahu dia nih, tak somasi dia. Sombong kali kau. Dan terus kami bimbing ya. Tapi namanya anak muda ya. Lalu sekarang lagi ambil ini, MIS di STII. Terus saya bilang, kamu sungguh-sungguh mau ambil MIS buat apa? Ya aku mau nambah titelku, iya supaya tambah sombong. Bapak Ibu semakin kita belajar Alkitab, harusnya semakin kita rendah. Tidak ada apa-apanya, sak kukunya. Itu saya baru mengerti. Jadi hari ini Bapak Ibu punya masalah, Alkitab mau katakan, coba perhatianmu kepada Yesus sebagai rasul dan imam besar. Artinya apa? Yesus bukan cuma juru selamat, tapi Yesus utusan menjadi pengantara antara kita dengan surga. Makanya kalau mau ke surga hanya melalui Yesus. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Lah kalau memang Yesus itu satu-satunya jalan ke surga, Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, Yesus adalah satu-satunya jembatan antara kita bisa bertemu dengan Bapa di surga. Kalau punya masalah, kenapa tidak memandang kepada Dia? Kenapa tidak minta pertolongan kepada Yesus? Berapa banyak anak muda karena masalah pasangan akhirnya meninggalkan Yesus, menikah dengan orang di luar Kristus karena menganggap di gereja gak soke-soke aree, gak cakep-cakep, gak ganteng-ganteng. Kenapa? Karena Yesus tidak menguntungkan. Kalau lebih untung, statusnya, posisinya, rumahnya, ada hartanya. Makanya berapa banyak anak muda gampang sekali tinggal Yesus. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh sistem dunia ini. Kalau kamu tidak kaya, kamu tidak dihormati. Begitu bukan? Jadi hari ini Bapak Ibu, apapun juga masalah problema hidup kita. Penulis Ibrani mau mengatakan, pandanglah Yesus. Memandang berarti segala pikiran kita, tenaga kita, konsentrasi kita, apapun yang ada dalam diri kita, kita arahkan kepada Yesus. Karena dialah utusan sekaligus jembatan kita ke surga. Amin. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu apa. Tapi hari ini Alkitab mau mengatakan, ayo pandang Yesus aja. Kalau kita pandang manusia, jadinya apa? Kecewa bukan? Kemarin saya juga diberitahu, ini kakak beradik. Yang adiknya ekonomi tidak begitu beruntung, kakaknya, waduh beruntung gitulah istilahnya. Lalu adiknya ini cuman pinjam, enggak banyak. Ya padahal kakaknya tuh soge banget, soge. Pinjam 50 juta. Lalu dia bilang, enggak ada. Loh, kak aku lo adikmu, tak balik no. Enggak ada, kamu kerja kono. Sudah enggak kasih, terus mulai seneni, marah-marah. Adiknya datang ke saya, delok manusia aku ya kecewa. Memang betul. Kita kalau berharap manusia kecewa. Punya masalah, belum cerita, orang sudah lihat gini, oh pasti masalah ya. Kan begitu toh? Hanya satu yang tidak pernah menolak kita Bapak Ibu, Yesus. Dia selalu membuka tangan kita, membuka tangannya untuk menerima kita. Kapanpun kita mau datang kepada Yesus, Yesus selalu terbuka tangannya. Tapi kadang-kadang kita kan tidak yakin toh Yesus mau bisa membantu masalah kita kan. Kita dengan caranya sendiri. Kita menyelesaikan masalah dengan kekuatan kita sendiri. Ujung-ujungnya apa? Yesus lagi yang disalahkan toh.
Aku sudah ke gereja, sudah kasih perpuluhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menyelesaikan? Oh nggak pernah datang ke Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Yesus tadi, dia setia kepada dia, yaitu kepada Allah yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, ayat 3. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Ayat 4, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Ayat 5, dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan Musa. Kemudian ayat 6a, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya dan rumahnya ialah kita. Nah, Bapak Ibu saya mau menerangkan seperti ini. Orang Yahudi, ya, kita tahu yang namanya bapak-bapak gereja mereka, Musa ini nenek moyang. Musa, Abraham, Yakub, ini nenek moyang. Ini sangat dihormati oleh orang Yahudi. Itu pertama. Yang kedua, hukum Taurat. Perjanjian lama itu sangat dihormati. Jadi jangan coba-coba kita utak-atik, istilahnya begitu. Itu sama dengan agama yang seberang ya. Yang ketiga, bait Allah. Orang kalau sudah masuk ke bait Allah, lalu dia belajar Taurat, lalu dia menghormati Musa, itu pasti orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, bagi orang Yahudi, Musa itulah orang yang harus dihormati, sekaligus juga yang dipercayai. Ini ceritanya. Jadi penulis cuma bilang begini, betul Musa itu bapak rohanimu, nenek moyangmu yang sudah mengurus, makanya Musa disebut pelayan, mengurus rumah Allah, yaitu orang Yahudi, orang pilihan. Tapi Yesus yang adalah rasul dan imam besar itu anak, itu Allah, dia lebih berkuasa, dia lebih mulia daripada Musa. Dan Bapak Ibu tahu, ini kata-kata ayat-ayat ini menggoncangkan iman orang Yahudi. Termasuk penerima surat ini. Yang selama ini menganggap kalau ada masalah, nenek moyangnya selalu ke Musa. Karena Musa yang bisa menyelesaikan permasalahan di dalam Bani Israel. Lalu mereka bilang, aku tak balik ke Yudaisme. Yesus rupa-rupanya tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Karena memang Yesus sengaja membiarkan mereka kan. Aku tak balik ke agamaku yang lama. Penulis bilang apa? Musa itu cuma pelayan. Yesus pemilik rumah itu. Yesus ini pemilik Bapak Ibu dan saya yang gereja ini. Makanya Yesus disebut kepala, kita ini anggota. Jadi Yesus dan anggota, kepala dan anggota tidak bisa berpisah. Kalau hari ini kita punya masalah, belajarlah setia dengan kepala. Jadi kalau engkau sudah memandang, sekarang tetaplah setia. Bapak Ibu, ini mungkin bahasa yang terlalu klise buat kita yang punya masalah. Aku sudah ke gereja bertahun-tahun, Bu. Tapi Yesus tidak pernah menyelesaikan masalah saya. Sepertinya bukan. Bapak Ibu, di dalam bagian lain 1 Korintus, Paulus katakan begini. Masalah yang kita hadapi, itu kadang-kadang Yesus sesuaikan dengan kemampuan kita. Saya beri contoh. Ada orang yang tanda petik, mungkin dia mampu tidak menikah selama hidupnya. Mengapa? Karena dia anggap, aku lebih enak sendiri kok. Dan kadang-kadang memang Tuhan membiarkan masalah itu ada dalam hidupnya. Tapi ada anak-anak muda yang gak bisa hidup sendiri. Makanya dia cepat-cepat cari pasangan. Makanya orang-orang yang sampai umur 40 gak menikah, itu sesuai dengan kondisi keadaannya. Dan Yesus kadang-kadang membiarkan karena dia mampu. Makanya 1 Korintus 11 ayat 10, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita.
Tapi pada waktu kita dicobai, Allah memberikan jalan keluar supaya kita bisa menghadapi semuanya itu. Artinya apa? Setiap permasalahan kita Bapak Ibu, Tuhan sudah ukur, takar sesuai dengan kemampuan kita. Kenapa banyak orang tanda petik yang tidak mampu akhirnya dia bunuh diri? Sebenarnya bukan karena dia tidak mampu, tapi dia mau cari jalan keluar yang cepat-cepat. Bapak Ibu coba lihat, mungkin selama ini kita punya masalah, tapi nggak ada jalan keluar, betul? Tuhan belum jawab, betul? Ada? Karena Tuhan tahu kita mampu. Lah Tuhan cuma mau apa? Setia sama saya. Artinya apa? Masalah yang kita hadapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Jadi belajarlah setia kepada Yesus. Kenapa Yesus itu pemilik kita? Dia kepala rumah tangga kita. Jadi kalau hari ini kita punya masalah, belajarlah memandang dan setia kepada Yesus. Kenapa? Karena kesetiaan itu berhubungan dengan iman. Makanya kata pistos atau piston itu artinya kita beriman kepada Yesus sekaligus kita setia. Jadi kalau hari ini kita percaya Yesus adalah Tuhan, sekaligus juga kita setia kepada Dia sebagai Tuhan. Jadi orang Kristen punya iman itu satu paket dengan kesetiaan. Amin. Ini mungkin agak berat ya. Tapi saya mau mengatakan begini Bapak Ibu, masalah apapun, Yesus mau mengatakan begini, ayo pandang sama saya, setia sama saya. Jangan lirik kiri kanan. Karena Yesus mampu memberikan jalan keluar, tapi jalan keluar yang tepat disesuaikan dengan waktu dan kehendak Tuhan. Supaya apa? Kita kuat. Dan yang terakhir di ayatnya yang ke-6b. Ini yang terakhir. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kembali lagi Bapak Ibu, orang bisa sampai kepada surga kalau dia teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan. Penulis mau mengatakan begini, masalah akan selesai, kita bisa sampai ke surga jika kita tetap memandang dan setia kepada Yesus. Ini Alkitab mau kasih tahu kepada kita. Jadi kalau orang percaya, dia mengatakan dia orang percaya, lalu dia tetap memandang atau setia, tapi di tengah jalan dia mundur. Maaf, surga bukan tempatnya. Jadi hari ini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Belajarlah tetap memandang kepada Yesus, setia kepada Yesus, dan berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan kita. Amin. Enggak lama kok, enggak lama. Enggak lama. Nanti kita akan lihat waktu begitu berjalannya begitu cepat. Wah tiba-tiba, sudah di surga. Mengapa? Karena kita tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan pengharapan kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Kita berdoa.